Shalom, Bapak Ibu. Apalah arti sebuah nama, Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apalah arti sebuah nama itu? Bagi dunia, nama hanyalah identitas administratif, huruf-huruf di KTP, panggilan di ruang kelas, atau tanda di media sosial ya Bapak Ibu. Tetapi di dalam Alkitab, nama bukan sekedar bunyi Bapak Ibu. Nama adalah panggilan, nama adalah identitas, nama adalah nubuat, nama adalah takdir yang sedang dibentuk Allah. Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Yesaya 43 ayat 1. Allah tidak memanggil manusia dengan nomor, Bapak. Ia memanggil dengan nama. Nama menyatakan identitas dan karakter. Di dalam Alkitab, nama sering mencerminkan siapa seseorang itu dan bagaimana orang itu dikenal. Contohnya adalah Nabal. Nabal itu berarti bodoh. Dan Alkitab berkata, seperti namanya, demikianlah dia. 1 Samuel 25 ayat 25. Esau berarti berbulu, menggambarkan natur lahiriah dan kehidupannya yang dikuasai daging. Nama bukan kebetulan Bapak Ibu, nama adalah cermin. Pelajaran profetisnya, dunia memberi kita nama berdasarkan masa lalu, tetapi Allah melihat hakikat terdalam kita. Ini. Allah mengubah nama ketika ia mengubah takdir, Bapak Ibu. Setiap kali Allah mengubah nama seseorang, ia sedang berkata, aku tidak selesai dengan hidupku. Contohnya, Abram diubah menjadi Abraham. Namamu tidak akan disebut Abram lagi, melainkan Abraham. Sebab engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kejadian 17 ayat 5. Abram artinya bapa yang ditinggikan, sedangkan Abraham adalah bapa banyak bangsa. Allah mengubah nama sebelum janji digenapi. Allah menyebut yang belum ada seolah-olah sudah ada, Bapak Ibu. Sarai menjadi Sarah di Kejadian 17 ayat 13 sampai 16. Dari perempuan biasa menjadi ibu bangsa-bangsa. Yakub menjadi Israel. Yakub artinya penipu, Israel artinya yang bergumul dengan Allah dan menang. Namamu tidak akan disebut Yakub lagi, melainkan Israel. Kejadian 32 ayat 38. Pesan profetisnya Bapak Ibu, Allah tidak mengunci kita pada kesalahan masa lalu. Ia memberi nama baru, dan bersama nama baru itu, ia memberi masa depan baru. Nama bisa menjadi doa atau beban. Beberapa nama di dalam Alkitab lahir dari luka, Bapak Ibu. Contohnya Yabes. Ia dinamai Yabes sebab ibunya berkata, aku melahirkannya dengan kesakitan. 1 Tawarikh 4 ayat 9. Yabes artinya kesakitan, tetapi Yabes tidak menyerah pada namanya. Ia berdoa, kiranya engkau memberkati aku dan memperluas daerahku. 1 Tawarikh 4 ayat 10. Allah menjawab doanya, Bapak Ibu. Kebenaran profetisnya, nama yang diberikan manusia tidak menentukan akhir hidupnya. Doa kepada Allah yang bisa menebus cerita di balik nama itu. Nama Allah yang menyatakan siapa dia bagi umatnya. Allah menyatakan dirinya melalui nama-namanya. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kejadian 22 ayat 14. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Keluaran 15 ayat 26 ini. Jehovah Shalom, Tuhan adalah damai sejahtera. Di Hakim-Hakim 6 ayat 24. Jehovah Rohil, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Orang benar berlari ke sana dan menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10, Bapak Ibu. Pelajaran rohaninya, kita tidak hanya mengenal Allah lewat perbuatannya, tetapi lewat namanya, karena namanya menyatakan hatinya. Nah, kembali selalu ke pusat, Bapak Ibu. Nama Yesus, puncak segala nama. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 23.
Yesus artinya Jehovah menyelamatkan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2, 9-11. Di dalam nama Yesus, setan gemetar, dosa dikalahkan, penyakit disembuhkan, dan hidup baru diberikan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Kisah 4 ayat 12. Nah, bagaimana kita orang percaya? Sebagai orang percaya, kita diberi nama baru, Bapak Ibu. Aku akan memberikan kepadamu nama yang baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh orang yang menerimanya. Wahyu 2 ayat 17. Mereka akan disebut dengan nama baru yang akan disebutkan oleh mulut Tuhan sendiri. Yesaya 62 ayat 2. Pesan profetisnya yang terakhir, Bapak Ibu, dunia mungkin memanggilmu gagal, rusak, tidak layak, tetapi Allah memanggilmu anak, umat pilihan, imamat rajani, dan milik kepunyaannya. 1 Petrus 2 ayat 9, Bapak Ibu. Engkau dipanggil dengan nama, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Di dalam kerajaan Allah tidak ada manusia anonim. Allah mengenal namamu, Allah memanggil namamu, dan jika perlu Allah akan memberimu nama baru. Bersukacitalah, sebab namamu terdaftar di sorga. Lukas 10 ayat 20. Profetisnya Bapak Ibu, nama lama boleh tertinggal, tetapi panggilan Allah tetap. Apa yang Allah namakan atas hidupmu, itulah yang akan berdiri untuk selama-lamanya. Amin.